ada itu menyebut ahli waris wakif, karena setelah wakif mewakafkan tanahnya itu sudah putus hubungan hukum antara wakif dengan objek tanah tersebut. Kemudian juga tadi tidak bisa juga nazir, apalagi ahli waris nazir punya sense of belonging yang tinggi terhadap tanah wakaf, tapi sense of belongingnya itu rasa memilikinya kelewatan sampai menganggap tanah wakaf itu miliknya pribadi, padahal dia hanya berhak untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan atas tanah tersebut. Nah, kemudian terbitnya 2 APAIW, otomatis yang digugat adalah KUA-nya ya Pak ya. Pasti ini Bapak digugat lewat PT UN. Enggak Bu, itu di PA KUA jadi tergugat 6. Tergugat 6. Itu jadi itu ya yang menggugat itu pihak keluarga wakif gitu ya. Iya. Nah, jadi pihak keluarga Nadir itu menjadi tergugat 1, 2, 3 sampai 5. Gitu ya. Iya. Nah, kemudian KUA menjadi tergugat 6. Iya. Ya, karena gini, pertama yang menerbitkan itu adalah lahirnya permasalahan ini adalah karena ada APAIW yang baru, gitu. Yeah. Ketika tidak ada APAIW yang baru, maka tidak terjadi persoalan ini, sengketa ini. Nah, kemudian lahirnya APAIW yang baru ini, dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Gitu. Tentunya kewajiban ketika melakukan APAIW tadi, padahal objek itu kalau seandainya ini sudah ada pendataan baik sistem online maupun data fisik yang dimiliki oleh si pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hal ini tentunya tidak terjadi. Nah, makanya sebaiknya pada saat penghadap itu minta dibuatkan AIW dan atau APAIW, hendaknya si penghadap diminta untuk melakukan validasi dulu di BPN Pak, terkait objek dimaksud. Jadi kalau tidak ada diterbitkan validasinya, ini bisa terjadi persoalan demikian. Jadi AIW atau APAIW baru bisa diterbitkan seyogyanya itu adalah setelah adanya validasi dari BPN atas objek yang akan diproses oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf ini. Karena menyangkut hal demikian itu, ini yang selain kali terjadi sengketa. Karena kalau di BPN sudah ada validasi, itu tidak bisa Pak terjadi 2 atau 3. Karena itu sudah ada di BPN-nya. Sekalipun di BPN sendiri ada 2-3 sertifikat di objek yang sama. Itu kasus ya Pak ya, bicara kasusnya. Tapi kalau bicara sistem yang sebenarnya itu sebetulnya kalau sudah validasi berarti sudah tidak, kemungkinannya sangat kecil lah untuk terjadi yang demikian. Nah, bagaimana Bu terhadap putusan dari Pengadilan Agama yang membatalkan 3 AIW dengan yang dibuat oleh wakif, nazir, dan lain sebagainya? Ya kalau sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama membatalkan tersebut, berarti tidak ada subjek hukum yang boleh menghaki atas tanah wakaf tersebut. Nah, sekarang kalau sudah demikian bagaimana? Tanah tersebut seharusnya masuk dalam pengawasan Badan Wakaf Indonesia dalam hal ini. Karena apa? Di situ buat aja Pak papan supaya tidak ada pihak-pihak yang ini. Tanah tersebut masuk dalam pengawasan Badan Wakaf Indonesia. Semestinya disitulah peran Badan Wakaf Indonesia hadir dalam konteks ini. Karena ya tidak mungkin juga kalau wakif dan nazir tidak boleh mengelola tanah wakaf tersebut, kan tidak boleh terlantar. Nah, salah satu tugas dari Badan Wakaf Indonesia adalah untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan. Nah, khusus yang sedemikian itu adalah kita wajib untuk mengamankan objek-objek wakaf yang demikian itu, gitu Pak. Kemudian di PK itu hasilnya putusannya adalah menolak dari keluarga wakif dan nazir sekarang itu minta pergantian nazir ya Pak. Ini kan tadi putusan Pengadilan Agama membatalkan semuanya. Nah, kemudian PK menolak dari keluarga wakif. Artinya kalau PK sudah ada putusan tertinggi itu adalah dari PK. Nah, kembali lagi bahwa untuk proses hukum yang melalui litigasi, maka itu bersifat memaksa. Siapapun yang mengajukan ataupun tidak mengajukan,
berlaku terhadap pihak ketiga, pihak manapun. Artinya semuanya harus menjalankan ini. Terlepas dari suka tidak suka dengan putusan ini, atau setuju atau tidak setuju, PK sudah mengabulkan dari pihak nazir, sehingga ini yang harus dijalankan. Karena setiap orang itu wajib untuk tunduk pada hukum. Otomatis ketika sudah ada PK demikian, maka nazir yang sekarang boleh mengelola adalah pihak keluarga dari nazir tadi. Meskipun di sini seharusnya tidak boleh dibahasakan keluarga nazir ya Pak ya, ataupun keluarga wakif, karena kalau ada pembahasan sedemikian berarti dianggap wakaf ini seolah-olah bersifat punya hak untuk mewaris. Kemudian bagaimana ketika nazir meminta penggantian nazir? Nah, ini kan problem lagi nih Pak, supaya Bapak tidak terjadi seperti hal-hal sebelumnya. Syarat pergantian nazir itu apa? Misalnya nazir itu meninggal, nazir itu mengundurkan diri, nazir itu apa? Kalau dia mau melakukan pergantian nazir, minta dulu satu, kalau dia tidak meninggal masih hidup, kita mintai dulu surat pengunduran dirinya. Kemudian buat berita acara rapat Pak, yang di situ ditandatangani oleh nazir sebelumnya serta nazir pengganti, diketahui oleh KUA setempat serta tokoh masyarakat setempat untuk diajukan sebagai nazir baru. Nah, nanti dasarnya itu adalah berita acara rapat tersebut. Itu Pak. Yes, asik. Waduh, sangat jelas dan gamblang sekali nih Bu Desi. Mohon izin Bu. Iya. Jadi begini Bu. Jadi PK Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan oleh pihak keluarga wakif itu. Ini karena sudah melewati masa tenggang waktu pengajuan PK. Gitu. Jadi kan mungkin secara otomatis bahwa apa yang diputuskan oleh PA inkrah gitu kan, jadi membatalkan APW yang diajukan oleh wakil dan juga APW yang diajukan oleh nadir gitu ya. Nah kemudian ini ya, nah ada yang satu lagi Bu, putusannya itu di PA itu bahwa menyatakan sah atau berkekuatan hukum mengikat atau berikrar wakaf yang dibuat pada tahun 1244. Itu ada putusan itu Bu. Nah itu. Nah sekarang kalau misalnya kita akan mengajukan penggantian ikrar wakaf, nah itu kita mengacu kemana Bu? Apakah mengacu kepada sertifikat yang berapa 9, dan di sini tidak di putusan tidak dicantumkan itu mengenai sertifikat, tapi hanya mencantumkan mengenai piagam wakaf tahun 1244. Itu Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Baik. Sekarang kan gini Pak, kalau kita lihat dari tempus deliktinya, di putusan pengadilan agama itu pertama dia mensahkan tentang wakaf oleh Kerajaan Sumedang yang tahun 1224. Nah, tapi di tahun 89 itu sudah terbit sertifikat wakaf. Nah, sekarang Pak, apakah putusan ini berlaku surut terhadap produk yang sudah dibuat? Apakah ketika itu berlaku surut, kemudian siapa sebagai pihak pemiliknya atas tanah tersebut? Pertama, apakah di situ dibunyikan mengenai sertifikat yang dimaksud diterbitkan tahun 89? Tidak kan Pak di putusannya? Jadi kembali ke itu. Ya, enggak. Tidak. Nah, putusan itu tidak dibunyikan. Putusan hanya membunyikan bahwa wakaf yang dilakukan oleh Kerajaan Sumedang tahun 1224 adalah sah gitu kan Pak? Adalah wakaf itu dianggap ada. Nah, sementara sertifikat sendiri kita kan nggak bisa menerjemahkan menerjemahkan bunyi dari apa yang sudah diterbitkan oleh pengadilan. Kita hanya tunduk pada isi bunyi itu saja. Nah, sementara tahun 89 sertifikat wakaf itu sudah terbit. Nah, apakah putusan ini berlaku surut atas sertifikat tersebut? Ya, nanti Bapak bisa tanyakan kepada BPN-nya, gitu Pak. Apakah demikian itu berlaku surut dan mengikat terhadap objek wakaf tersebut yang sudah diterbitkan? Karena tadi putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan, karena kaitannya hanya bahwa itu menjelaskan perbuatan objek wakafnya pajak itu.
kan tahun 89 juga belum ada Undang-Undang 41 2004. Benar. Nah, belum ada PP 42 tahun 2006. Nah, tapi dia rujukannya adalah berdasarkan PP 28 tahun 1977. Artinya, kalau dia terbit tahun 89, sertifikat ini sudah tanah milik, Pak. Sudah bersertifikat gitu. Nah, berarti sudah, karena tahun sebelumnya itu kan yang boleh diwakafkan adalah tanah milik. Jadi nggak mungkin dia bukan tanah milik tahun 89 itu. Gitu. Artinya BPN sudah menerbitkan itu. Nah, cuma untuk kehati-hatian Pak, diharapkan kalau sertifikat yang diterbitkan ini sudah lebih dari 10 tahun untuk dilakukan pengukuran ulang. Itu Pak. Pengukuran ulang ke BPN untuk kan supaya itu tetap terupdate gitu Pak. Di BPN-nya juga terupdate, tidak ada lagi pihak-pihak yang ini. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk tanah-tanah yang dalam proses katakanlah abu-abu, ini harap perhatian untuk para nazir khususnya, mohon untuk ketika tanah dalam sengketa sudah dikuasai, segera ajukan surat untuk blokir sertifikat. Jadi kalau ada pihak lain yang ingin menerbitkan sertifikat supaya tidak diterbitkan oleh BPN. Tapi umur dari surat permohonan blokir sertifikat ini hanya berusia 2 bulan. Itu. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Devi. Tadi banyak Terima hal. kasih Pak Haji. Gimana Pak Bansor? Sudah ya Pak Gosar ya? Ya, sangat jelas sekali dan terima kasih kepada Bu Desi atas penjelasannya. Ya. Mabruk Bu, terima kasih. Baik Bu. Oke, sama-sama. Bu Devi, tadi ada beberapa poin yang kami tangkap dari Bu Devi yang saya rasa tidak terangkum ya dalam regulasi kita ya. Misalnya tadi validasi dari BPN. Nah ini kan para PPIW kita ini ketika ada wakil yang datang dengan nazir, kemudian dengan ada saksi, itu sudah clear. Nah ternyata perlu dilakukan adalah validasi dari BPN. Dan harus menghindari ketika di endingnya nanti ada satu masalah ya. Betul. Gitu ya Bu Devi ya. Dan yang kedua, tadi ada hal juga yang di akhir tadi yang Bu Devi sampaikan juga tadi. Saya agak lupa tadi. Saya tidak mencatat poin tadi di akhir dari Bu Devi. Ada hal yang tidak terangkum dalam satu regulasi kita ini. Nah, kalau misalkan ini dimungkinkan sebagai penyempurnaan regulasi, ketika ada wakif yang ingin mewakafkan, kemudian harus ada validasi BPN. Nah, kira-kira validasi BPN ini siapa nanti Bu Devi? Sebelum ikrar wakaf itu dikeluarkan. Validasi itu dari pihak pemberi Pak. Jadi si wakif itu berarti wakifnya ya? Wakifnya, karena dia harus menggaranti objek yang dia serahkan pada nazir itu sudah clean and clear. Ya. Dari wakif Ibu ya? Iya. Kalau APAIW sendiri bagaimana Bu? Ini ketika tidak ada AIW-nya, kemudian diterbitkan AIW, kemudian dalam regulasi kan kalau dia pernah wakif menyatakan ikrar wakafnya, tapi belum dicatatkan karena satu lain hal, itu kan diterbitkan oleh APAIW. Nah, jika dengan validasi BPN sendiri, ya, kalau saya baca dari PP 42 tahun 2006 Pak, produk APAIW itu bukan jika wakif telah pernah menyatakan wakafnya, namun belum dicatatkan. Tapi di situ bahwa APAIW diterbitkan bagi jika wakifnya telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi kalau wakifnya masih hidup, dia masih mungkin dibuatkannya AIW, gitu. Jadi betul. APAIW kalau saya baca dari PP 42 berarti itu diterbitkan dalam hal wakifnya itu meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Sehingga jangan sampai ini tanah wakaf ya Bu ya? Bukan, keberadaan wakifnya. Wakifnya. Kan, seperti tadi Sultan Semundang kan sudah meninggal. Bisa jadi sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, atau siapa pernah mewakafkan apa tapi sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan tidak dimungkinkan. Akhirnya dibuatkanlah APAIW. Nah,
Dalam hal ini, ketika AIW-nya hilang, jangan diterbitkan APAIW karena AIW dan APAIW adalah produk hukum yang berbeda. Ya. Betul. Siap. Oke, makasih Bu Desi atas klarifikasinya. Kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu Pak yang Bibin, di wilayah barat ini masih memungkinkan ini. Kalau wilayah tengah, wilayah timur Lagi sholat ya Pak. Ya. Silakan. Ya. Mas Rizky ada? Pak Bibin. Baik, kalau tidak ada, dibacakan yang chatnya Mas Rizky. Saya bacakan kembali ya Bu untuk pertanyaan dari Baik, Pak. peserta yang mengambil. Ada pertanyaan dari Ibu Yuslaili Ningsi. Ya. Mana aku macar Bang? Pertanyaannya, setelah kita ada pendataan harta benda wakaf, banyak tanah wakaf di tempat kami nazirnya nggak berfungsi lagi atau sebaiknya diganti. Tapi BWI di kabupaten kami belum berjalan atau dilantik. Ini solusinya gimana ya? Ya. Baik.